baik di video hari ini maupun video sebelumnya atau video paling pertama pada saat saya ngonten ya, tentunya teman-teman bisa cek satu persatu video saya itu jarang sekali membahas tentang sagu, apalagi sagu si manggar ini teman-teman, karena memang saya itu jarang menemukan yang namanya sagu pada ujung manggar. Jadi teman-teman kalau tidak percaya, cek saja video saya, apakah ada salah satu video saya yang membahas tentang cara mengelurkan sagu. Mungkin ada, tapi sagunya mungkin tidak terlihat ya, seperti itu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga hari ini teman-teman semua masih selalu dalam kondisi sehat walafiat ya, serta dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang cara mengeluarkan semua sagu pada batang manggar ya, tentunya seperti itu. Jadi di sini ada salah satu manggar yang sudah saya potong. Ini 3 kali pemukulan teman-teman, baru 3 kali pemukulan, langsung saya potong karena memang pada saat itu lambat saya kerjakan. Jadi tetesannya seperti ini, tetapi walaupun tetesannya seperti ini, saya tidak bisa berharap banyak teman-teman. Jadi kemarin pada saat pemotongan saya tidak harap bisa menetes, karena memang proses pengerjaannya sangat singkat. Oke, jadi untuk mengeluarkan sagu teman-teman ya, sebenarnya untuk cara saya mungkin sedikit berbeda ya teman-teman dengan cara yang lain, dan sebenarnya ini sudah lama ingin saya bahas, tapi hanya sedikit sungkan sama senior-senior kita ya, tentunya karena saya juga pemula. Oke, jadi sebenarnya untuk cara saya mengeluarkan sagu pada si pohon arennya teman-teman, bukan si batang manggarnya. Jadi jika memang kita perkirakan bahwa si pohon aren tersebut memiliki sagu yang begitu banyak, saya kira caranya bisa 2 cara, yaitu kita kasih lubang ya di atas, bagian di atas pangkal batang manggarnya. Misalkan ini pangkal di bagian bawah, dan kita bisa kasih lubang di bagian sini. Itu bisa kita lakukan. Jadi cara yang kedua bisa juga kita berikan di bagian bawah atau sekitar 60 cm dari dasar tanah, kita kasih lubang di bagian bawah, maka sagunya juga akan keluar. Tetapi itu mungkin sedikit terlambat teman-teman. Jadi makanya baik di video hari ini maupun video sebelumnya atau video paling pertama pada saat saya ngonten ya, tentunya teman-teman bisa cek satu persatu video saya itu jarang sekali membahas tentang sagu, apalagi sagu si manggar ini teman-teman, karena memang saya itu jarang menemukan yang namanya sagu pada ujung manggar. Jadi teman-teman kalau tidak percaya, cek saja video saya, apakah ada salah satu video saya yang membahas tentang cara mengelurkan sagu. Mungkin ada, tapi sagunya mungkin tidak terlihat ya, seperti itu. Jadi makanya kalau ada yang bertanya, Bang, cara mengelurkan sagu itu
seperti apa bang? Kadang saya bingung jawabnya, karena memang saya jarang sekali menemukan sagu ya pada batang manggarnya. Saya tidak tahu apakah itu faktor tanah ya, tanah tentunya, untuk si apa ya, atau faktor kesuburan si pohon aren, atau faktor kesalahan pengerjaan, ataukah memang saya sudah menuju yang namanya hebat. Tapi tidaklah bro, saya masih pemula. Oke, jadi di sini yang saya lihat ya teman-teman, tentunya kebanyakan orang cara mengelolkan sagu itu ada yang menggunakan, jika diperam ya tentunya, ini kan dikasih bungkusan, ada yang menggunakan daun-daun tertentu tentunya ya yang mereka gunakan. Tapi menurut saya daun apa saja boleh, yang penting ukurannya lebar yang bisa menutupi si ujung manggarnya teman-teman ya, seperti itu. Asalkan jangan daun telinga ya, asalkan jangan daun telinga, daun apa saja boleh. Jadi di sini kebanyakan yang saya lihat menggunakan sabun ya. Tapi cara itu tidak salah teman-teman ya, menurut saya cara itu tidak salah, itu trik mereka yang menggunakan cara tersebut. Tapi saya tidak menggunakan cara itu, bahkan pemeraman pun jarang sekali saya lakukan. Saya hanya perkirakan dan melihat kondisi batang manggarnya, kondisi ujung manggarnya seperti apa. Kalau memang saya lihat butuh pemeraman, maka pemeraman saya lakukan. Oke, jadi kebanyakan ya yang saya lihat, ada beberapa senior kita ya yang menggunakan sabun, dan cara itu tidak salah. Cara itu juga begitu efektif sehingga bisa mengelorkan sagu yang ada di batang manggar menurut mereka. Tapi menurut saya, jika cara itu kita gunakan, otomatis akan berbentuk sagu di ujung manggarnya, karena yang kita gunakan sabun ya, sabun. Sehingga sabun itu kan sifatnya apa ya, bisa mengelorkan busa ya. Jadi kalau kita gunakan cara tersebut, maka bisa jadi yang keluar bukan sagu tapi busa. Apalagi ditambah lagi air aren yang ikut berbusa teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan bahwa itu bukan sagu, itu bukan sagu tapi busa. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tidak semua manggar itu memiliki sagu yang begitu cukup banyak teman-teman. Memang semua manggar atau pohon aren itu mengandung sagu, tetapi tidak semua pohon aren itu memiliki sagu yang cukup banyak sampai bisa keluar dari sini, kan tidak mungkin ya. Sedangkan ini ujung manggarnya bosku ya, ini ujung manggarnya kan keras, bisa kita katakan keras. Sedangkan si pohon arennya itu dalamnya itu sangat lunak teman-teman. Jadi sagu sebenarnya itu ada di dalam ya, ada di dalam si pohon aren. Jadi untuk cara mengeluarkan, kita kasih lubang, bisa di bagian atas pangkal atau sekalian di bawah sana. Cara itu ya, seperti itu caranya. Jadi makanya jangan heran kalau di video-video saya itu tidak ada yang membahas cara mengeluarkan sagu bosku. Dan memang saya tidak pernah melihat sagu di ujung manggar saya ya, mungkin karena saya kurang apa ya, kurang senior ya, sehingga saya tidak bisa mengeluarkan sagu ya.
karena kalau orang senior pasti bisa mengeluarkan sagunya dengan cara dia peram ya, seperti itu. Kalau saya ya tidak, jarang sekali sebenarnya, jarang sekali melihat sagu di ujung mangga. Pernah, tapi itu pun hanya sedikit. Bisa jadi itu karena faktor pemukulan yang kurang terasa sehingga sagunya bisa keluar. Oke ya, jadi seperti itu teman-teman caranya. Jadi semoga menjadi pembelajaran ya buat kita semua, khususnya untuk diri saya pribadi. Dan di akhir kata lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu tangga.